Halo, selamat siang Bapak Ibu Saudara semuanya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, kita ketemu lagi nih di pertemuan online yang diselenggarakan untuk berbagi informasi mengenai Soka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cynthia. Di sini saya selaku marketing support di Censora yang akan memandu pertemuan online pada siang hari ini. Dan izinkan saya juga untuk memanggil Bapak Ibu Saudara sekalian dengan sebutan Soka Partner, karena ini partner-partnernya Soka, mitra-mitranya Soka yang luar biasa. Dan dalam pertemuan online yang luar biasa ini, mungkin saya akan menghimbau Soka Partner untuk eh, menuliskan di namanya. Jadi di partisipan, di namanya boleh ditulis real name atau nama panggilan juga boleh, nama beken juga boleh, nama panggung juga bebas, terserah. Yang penting guna untuk dokumentasi tim kami dan juga untuk eh, addressing ya dengan sopan Bapak Ibu siapa. Begitu ya. Baik, saya mau menyapa dulu dong. Ini dari mana aja? Ini ada Kak Maria Wijaya, Kak Wahyu, Kak Anggita yang selalu hadir. Ada Kak Jenny, ada Kak Victorio, ada Kak Ndin. Boleh absen dong. Dari mana ini? Oh, Kak Rio Surabaya. Kak Rio yang kapan hari datang TTS juga itu ya? Betul sekali. Betul sekali. Ketemu lagi kita, Kak. Ketemu offline dan online. Oke, terima kasih Soka Partner yang sudah hadir. Nah, di sini sebenarnya saya tuh nggak sendirian ya, Soka Partner. Saya ditemani oleh Bapak GM saya, Bapak Eko Wibowo. Tapi beliau sedang ada dalam perjalanan karena beliau sedang bertugas di Jakarta. Halo, selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Cynthia. Selamat siang Mungkin semua saya Soka kasih Partner. kesempatan Pak Eko Mohon untuk maaf. menyapa-menyapa dulu. Iya, halo Pak Rio. Halo Bu Maria semuanya. Sorry, ini masih OTW ke tempat table talk. Karena di Jakarta juga ada event Table Talk Soka. Iya, Tentunya kita nggak mau betul. Soka berhenti hanya di satu kota ya Pak ya. Betul Cynthia. Seluruh Indonesia harus merasakan cuan dari Soka. Yes, betul Oke, sekali. baik. Yap, terima kasih Pak Eko. Selamat melanjutkan perjalanan. Dan Oke, untuk Soka terima Partner, kasih. izinkan saya hari ini yang akan memberikan informasi mengenai Soka itu apa, cuannya bagaimana, sistemnya bagaimana. Jadi kalau misalnya ada yang terbata-bata, saya mohon maaf ya. Udah minta maaf duluan ini, sebelum presentasi. Oke, baik. Saya mau share screen terlebih dahulu ya. Hari ini kita bisa ngobrol santai Soka Partner. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan juga nanti akan saya jawab. Jika ada pertanyaan yang di luar kapasitas saya, akan saya tampung dan nanti saya akan memberikan kesempatan bagi manajemen untuk menjawab ya. Oke, baik. Mungkin saya akan... tunggu. Ada lagunya tadi. Oke, welcome to Soka Community. Jadi Soka ini adalah sebuah aplikasi cashback.
Dia adalah sebuah ekosistem digital, jadi yang mengubah setiap transaksi belanja di e-commerce itu menjadi sebuah peluang kita untuk mendapatkan uang tunai kita kembali. Bentuknya nggak cuman cash tentunya, jadi kita nanti bentuknya itu ada di saldo saldo Sokanya. Dan yang pastinya belanja jadi lebih hemat karena kita dapat uang. Contoh nih, saya biasanya belanja eh, kotak bekal 200.000. Karena saya pakai Soka, saya dapat cashback 20.000 katakanlah. Jadi cuman belanjanya habisnya 180.000. Pastinya jadi lebih hemat. Dan juga Soka ini bisa membangun penghasilan jangka panjang dengan kekuatan komunitas. Kenapa sih demikian? Karena di Soka ini nggak cuman kasih cashback buat orang-orang yang suka belanja, Bapak Ibu Saudara. Tapi Soka juga bisa kasih kesempatan buat Bapak Ibu Saudara itu eh, berbisnis. Jadi selain kita ada untuk orang-orang yang suka belanja, Soka juga ada bagi orang-orang yang suka berbisnis. Jadi segmentasinya itu sudah terbagi menjadi dua. Jadi mau terserah dari Soka Partner mau pilih yang bisnisnya atau mau pilih yang belanjanya. Dan dua-duanya sama-sama menguntungkan. Kalau misalnya mau menjalankan dua-duanya lebih banyak cuan, tentunya lebih bagus, bukan? Gitu ya. Nah, kelebihan belanja online ini apa sih? Kita kan selalu kalau misalnya belanja di pasar itu masih repot OTW ke pasarnya atau ke minimarket atau ke supermarket. Nah, kalau belanja online kan seringkali lebih murah. Hemat biaya bensin, hemat biaya parkir, hemat waktu dan tenaganya lebih leluasa untuk cari produk-produk pembanding. Kalau misalnya nggak cocok di satu toko, harganya lebih mahal di toko ini, kita cari yang lebih murah. Lebih mudah cari pembanding karena kita tinggal scroll, tinggal klik, main jari aja. Pinter-pinternya kita untuk cari toko-toko online yang memiliki atau menawarkan diskon lebih banyak. Itulah kelebihan belanja online. Seringkali kalau misalnya ngomong belanja online sekarang itu dari segmentasinya udah bukan cewek-cewek lagi, bahkan bapak-bapak pun juga lebih suka belanja online sekarang. Contoh, beli kebutuhan otomotif, beli ban, beli velg untuk modif-modif mobil atau motornya mungkin. Kebanyakan kalau misalnya di online, pasti yang pertama lebih murah dan juga bisa ada penjaminnya dari pihak ketiga yaitu e-commerce, yaitu marketplace. Gitu ya. Jadi mereka juga mau untuk membantu toko-toko ini mendapatkan eh, kategori kategori yang lebih dipercaya supaya lebih dipercaya oleh customer. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk belanja ini kebiasaan belanja, habit belanja orang-orang itu bukan lagi menyentuh ibu-ibu atau ciwi-ciwi, tapi semua segmen dari remaja, dari anak-anak pun belanja mainan, belanja squishy, semuanya pun juga dari online. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya juga sekarang sudah belanja online karena kelebihannya memang lebih hemat di segala aspek. Dari waktu pun kita lebih cepat. Apalagi sekarang salah satu marketplace raksasa, Shopee, punya Shopee Instan yang dimana pengiriman bisa 1 hari sampai kalau dalam satu kota. Itu juga menjadi kelebihan, termasuk kelebihan juga. Nah, kemudian peluang untuk mendapatkan cashback ini atau belanja lebih hemat ini bisa didapatkan dengan menjadi afiliator. Afiliator ini apa? Kalau misalnya kita throwback mungkin 10 tahun lalu, kita nggak kenal apa itu afiliator. Karena kita masih tidak familiar dengan belanja online. Kita masih suka belanja offline di supermarket, di mall, di pasar, dan lain sebagainya. Tapi begitu dunia terus berkembang dan bergerak, ada e-commerce, ada belanja online, kita jadi paham ternyata ada peluang juga untuk menjadi afiliator. Ada eh,
ada sebuah plot untuk diisi. Ternyata perputaran uang ini nggak cuman buyer dan seller, nggak cuman konsumen dan penjual. Ini saya ambil contoh di sini ada konsumen atau buyer, katakanlah kita. Kemudian di sini biasanya kalau kita belanja offline itu ada toko. Nah, biasanya kita perlu jalan ke toko, cari dari satu toko ke toko yang lain, butuh tenaga. Tapi sekarang sudah ada marketplace. Saya ambil salah satu contoh di sini raksasa marketplace yaitu Shopee. Katakanlah semua belanjaan kita sekarang sudah cari di Shopee. Kalau saya sendiri dari pengalaman pribadi, contoh saya mau beli masker aja, saya mau Shopee instan. Saya cari toko yang di Surabaya, toko yang terdekat dengan lokasi saya. Saya mau langsung dikirim, saya butuh saat ini juga langsung ada di Shopee. Ada pilihan Shopee instan, kirim langsung. Nah, ternyata dari transaksi konsumen ke marketplace ini ada peluang di sini. Peluangnya yaitu menjadi afiliator. Afiliator ini apa? Afiliator ini adalah orang yang memasarkan produk-produk dari toko atau merchant atau seller yang ada di marketplace. Jadi semakin banyak peluang yang bisa kita dapatkan untuk nambah cuannya kita. Belanjanya semakin hemat, cuannya kita semakin nambah, padahal dari belanja online atau aktivitas yang tidak bisa kita uh, ubah hal tersebut. Karena kebutuhan belanja belanja online pun itu sudah menjadi habit dan kebutuhan kita sehari-hari. Tapi ternyata dari lingkup tersebut itu kita masih ada peluang untuk cari cuannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara di sini muncullah Soka sebagai digital afiliator. Biasanya kalau misalnya kita menjadi afiliator dari marketplace, masih butuh pendaftaran di setiap marketplace. Kalau yang dari saya tahu, di Shopee dan di TikTok itu pendaftarannya berbeda. Harus daftar satu-satu dulu, butuh approval dari marketplace-nya, harus ada minimal, kalau misalnya yang saya tahu itu di TikTok harus ada minimal 600 followers atau sekian ribu followers. Kemudian harus aktif selama 30 hari membuat konten dan lain sebagainya. Kemudian syaratnya masih ada lagi eh, harus aktif komen atau aktif berinteraksi dengan akun-akun lain. Syaratnya itu masih banyak. Kemudian kalau misalnya di Shopee harus aktif live, harus aktif membagikan link, harus daftar menggunakan NPWP. Jadi step untuk mendaftarkan diri sebagai afiliator di marketplace itu juga butuh effort. Tapi adanya Soka di sini itu untuk mempermudah gerakan Bapak Ibu Saudara mencari cuan dan menjadi afiliator tanpa perlu pakai NPWP, tanpa perlu ada syarat minimal followers, tanpa perlu interaksi dengan berbagai akun. Hanya perlu mendownload Soka, daftar pakai email dan nomor WA, buat username, sudah. Kita bisa menjadi afiliator. Simple, bukan? Nah, ini adalah potensi transaksi per bulan, setiap bulannya. Jadi data yang ada di layar Bapak Ibu Saudara ini adalah data yang sudah diambil di bisnis.com, website bisnis.com di tahun 2025. Desember 2025. Jadi ada perputaran uang sebesar 83 triliun per bulannya. Wah, kita nggak tahu kalau ternyata ada uang sebanyak ini ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang setiap bulannya itu berkutat di dunia e-commerce. Jadi 92% dikuasai oleh dua raksasa ini, dua raksasa marketplace. 54% dikuasai oleh Shopee, 38% dikuasai oleh TikTok Shop dan Tokopedia.
Dan dua-dua dua marketplace ini sudah bekerja sama dengan Soka. Ya, dua marketplace ini, Shopee dan TikTok sudah bekerja sama dengan Soka. Jadi kita sudah masuk di dalam potensi transaksi 83 triliun per bulan ini. Karena kenapa kok bisa 83 triliun ya? Sekarang kita eh, coba bedah satu-satu dari Bapak Ibu tidur. Misal, kita tidur butuh bantal. Kita tidur butuh guling. Belinya udah di pabrik bantal dan guling. Kemudian kita bangun. Biasanya bangun apa yang dilakukan? Ada yang mandi, ada yang ngeteh, ada yang minum kopi dulu. Kalau misalnya bangun tidur langsung minum kopi, minum teh, kita udah eh, majuin bisnis orang atau pabrik teh, pabrik kopi. Gitu. Setelah itu apa? Mandi. Mandi kita juga memajukan usaha orang yang menjual sabun, shampoo, pasta gigi. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak lepas dari barang-barang yang dijual oleh orang lain. Tapi kapan kita bisa masuk ke dalam siklusnya mereka? Siklus perputaran uang sekian ini. Nah, adanya Soka itu bisa menjadi harapan di siklus perputaran uang ini, Bapak Ibu Saudara. Oke, baik. Nah, ini dia solusinya seperti yang saya mention sebelumnya. Kita bisa pegang kendali, mau sekedar belanja hemat bisa. Mau bangun bisnis dan dapetin pasif income pun sangat bisa. Dan di Soka sendiri itu punya 3 kategori, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara download dan daftar akun, itu pastinya Bapak Ibu Saudara atau Soka Partner itu sudah menjadi user, sudah menjadi pengguna. Itu gratis ya Bapak Ibu Saudara tanpa dipungut biaya apapun. Jadi ketika Soka Partner itu sudah download Soka dari Google Play Store ataupun App Store dan juga kemudian daftar akun, itu sudah menjadi partnernya Soka. Sudah bisa menggunakan untuk belanja, dapat cashback, belanjanya lebih hemat. Selain dapat cashback pun, belanjanya bisa ditumpuk dengan diskon atau voucher yang dipunyai oleh Soka Partner. Itu bisa didapat secara gratis ya. Cukup salin link aja. Nah, untuk caranya gimana? Nanti kita ketemu lagi di hari Senin. Di hari Senin, setiap hari Senin itu nanti eh, kita belajar bersama-sama mengenai aplikasi Soka. Itu beda Zoom ya, beda topik. Untuk saat ini kita pahami dulu eh, fundamentalnya Soka ini bagaimana. Kemudian, itu tadi kategori pertama untuk yang level user, di mana Bapak Ibu Saudara atau Soka Partner bisa belanja untuk diperlukan untuk belanja sendiri, tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Untuk kategori yang kedua, nanti saya jelaskan. Tapi untuk pondasinya, kita ini bergerak di seluruh ekosistem yang tanpa henti. Seperti yang tadi sempat saya mention, eh, setiap aktivitas kita sehari-hari itu kita membangun atau mengembangkan bisnis orang lain. Dari kita belanja, bergerak, semuanya itu kita membangun bisnis orang lain, Bapak Ibu Saudara. Gitu ya, ini ekosistem yang tanpa henti. Ini kasih satu ke Pak Citra. Oke, mohon maaf. Kita lanjut lagi. Nah, ada distribusi komisi teamwork. Ini adalah total eh, presentase ketika Bapak Ibu sudah menjalankan bisnis Soka. Jadi kalau tadi kita bilang ada yang kategori user,
itu hanya untuk aktivitas belanja, hanya untuk orang yang suka belanja. Tapi di sini saya mau spill dulu pelan-pelan. Ada 25% presentase. Kita bisa join atau kita sudah bisa masuk ke dalam siklus yang tadi sempat saya mention 83 triliun per bulan. Nah, kalau misalnya kita bisa dapat setidaknya 1%-nya saja, wah, kita udah tinggal nggak usah kerja keras nggak sih Bapak Ibu Saudara? Di sini ada distribusi komisi teamwork. Ada totalnya 25%, di mana di generasi pertama itu kita dapat 15%. Yang di generasi kedua kita dapat 4% dan seterusnya sampai kedalaman 10 level. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya gimana? Nanti kita bahas. Bentar ya Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Oke. Nah, kelihatannya 15%, 4%, 1%, bahkan 0,5% ini mungkin terlihat kecil ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat potensi yang bisa kita dapat dari presentasi ini ya. Nah, ini dia kekuatan distribusi 25% cuan dari belanjaan tim. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara menjalankan bisnis di Soka, Bapak Ibu Saudara itu bisa mendapatkan komisi dari cashback yang diterima oleh timnya Bapak Ibu Saudara. Sesuai yang di penjelasan tabel ini, ketika Bapak Ibu Saudara memiliki tim di generasi 1, Bapak Ibu Saudara di Soka Partner, generasi satunya Soka Partner sekalian, itu mendapat 15% dari cashback-nya mereka. Komisi 15% dari cashback yang mereka dapat. Hingga anak, cucu, cicit, sampai generasi keberapa ini, saya nggak tahu sebutannya ini. Generasi keempat sebutannya apa ya, Soka Partner? Generasi kelima pun saya nggak tahu ini sebutannya apa. Bahkan sampai kita yang nggak tahu sebutannya pun, kita bisa dapat komisi dari cashback yang mereka dapat dari aktivitas belanjaannya mereka. Potensinya bisa sampai 12M per bulannya. Ini bukan angka yang tidak mungkin ya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah angka yang sudah kita perhitungkan atau angka asumsi yang sudah kita perhitungkan. Saya ambil contoh di sini. Ada siapa ya di sini ya? Saya mau tahu di sini contoh ada Ibu Maria. Ibu Maria di sini punya 10 tim yang aktif. 10 tim yang aktif langsung direct di bawahnya Ibu Maria. Kemudian 5 di antaranya itu suka banget belanja. 5 di antaranya itu suka banget belanja. Katakanlah mereka hanya pengguna saja. Atau kita sebut saja langsung menjalankan bisnisnya juga. Jadi mereka suka bisnis dan mereka juga suka belanja. Punya 10 tim, tapi 5 di antaranya suka bisnis dan suka belanja. Nah, setiap orang asumsinya punya kebiasaan belanja dengan total 2 juta per bulannya. Sebelum kenal Soka, mereka spend uang 2 juta per bulan. Tapi semenjak kenal Soka, mereka tahu mereka dapat cashback.
Katakanlah di sini cashback-nya 200.000 per orang. Ya, 200.000 per orang. 5-5-nya dapat 200.000. Bu Maria, karena mereka 5 orang ini menggunakan kode referral dari Bu Maria, di generasi satunya Bu Maria, ya. Jadi Bu Maria mendapat 15% dari yang total cashback yang mereka dapat. Kalau 5 orang dapat masing-masing 200.000, kalau dikali 5 berarti 1 juta. 1 juta dikali 15%-nya. Di sini 150.000, itu baru di generasi 1. Ya, mungkin masih receh ya. Mungkin terlihatnya masih baru bisa dipakai untuk minum kopi beberapa kali aja gitu. 2-3 kali aja. Tapi kalau misalnya 5 orang ini tadi yang aktif belanja, aktif juga bisnisnya, mereka mengembangkan setiap masing-masing mereka ini punya 5 tim di bawahnya mereka juga. Masuk ke generasi 2-nya Ibu Maria. Kemudian di generasi 2-nya Ibu Maria juga aktif juga. Masuk di generasi 3-nya Bu Maria. Nah, di sini di generasi 3 sudah masuk sudah dengan duplikasi 5 tadi, sudah dapat 1%-nya. Mungkin masih belum berat, masih ringan. Tapi di generasi 5-nya sudah mulai kelihatan. Dapat komisinya sekian. Padahal hanya dari aktivitas belanja. Dari aktivitas belanja orang lain yang bahkan mungkin kita sudah tidak kenal karena ini sudah di generasi 5. Kemudian sampai di generasi 10, bahkan kita udah nggak tahu itu. Mungkin kita ada di Pulau Jawa, beliaunya sudah ada di Pulau Sumatera gitu ya. Bahkan yang sudah kita nggak kenal. Kita bisa dapat potensi sekian hanya dari aktivitas belanjanya mereka. Lagi dari bisnis yang kita jalankan. Yang tim kita jalankan. Balik lagi kita di sini di Soka ini adanya super tim ya Bapak Ibu Saudara, di mana kita sama-sama belajar, sama-sama bangun dan bergerak bersama-sama. Nah, untuk potensi ini tentunya bisa didapatkan kalau Bapak Ibu Saudara join di bisnisnya Soka. Jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan ada 3 kategori di Soka. Yang pertama adalah pengguna. Yang keduanya apa? Kita mau cari tahu dulu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara bisa menjadi agen. Nah, kalau agen ini berbayar Bapak Ibu Saudara. Bayarnya berapa? Bayarnya 99.000 aja. Tapi berlaku setiap 1 tahun. Jadi kalau Soka Partner di sini mau bayar 99.000, bisa langsung jadi agen, dan agen berhak 1 generasi di bawahnya. Nah, kalau tadi kita di slide sebelumnya kita membahas bahwa ada potensi 25% untuk distribusi komisi teamwork, kalau di agen hanya berhak komisi 1 generasi saja dan hanya 10%. Jadi kalau misalnya di agen ini tidak bisa ikut seperti tabel yang tadi kita bahas. Kemudian kalau agen dapat melakukan upgrade ke bisnis itu tanpa batas waktu. Jadi semisal hari ini saya masih ragu, saya mau daftar agen dulu. Tapi ternyata setelah saya share dan saya cari informasi lebih lanjut, saya cocoknya ke bisnis. Sebulan lagi saya upgrade. Nah, itu it's okay. Totally okay. Tapi bayarnya tetap full ya Bapak Ibu Saudara. Karena agen dapat produk dan bisnis pun, upgrade bisnis pun juga dapat produk. Dan produk yang didapat ini juga full. Jadi bayarnya tetap full.
Oke, untuk agen, ketika merekrut agen itu dapat bonus sponsor 20.000. Kalau agen merekrut bisnis, langsung BEP, langsung balik modal. Nah, ketika kita mempunyai usaha, pasti yang dipikirkan untuk di step awalnya gimana caranya balik modal. Nah, kalau di Soka ini simple, Soka Partner. Kalau di Soka ini sangat simple. Dari agen rekrut bisnis sudah balik modal. Plus dapat produk lagi. Produknya apa? Nah, ini dia produknya si agen. Agen akan mendapat produk spesial dari Narwastu, shower gel. Nah, ini untuk produknya ini kita tidak bisa pastikan produk ini akan tersedia terus-menerus karena pastinya akan ada pengembangan produk juga, akan ada pengembangan dari Soka juga. Itu yang pastinya untuk namanya pengembangan pastinya lebih baik ya Soka Partner. Untuk saat ini produknya agen kita ada special produk bekerja sama dengan Narwastu limited hanya untuk Soka, sabun mandi dengan aroma yang luar biasa menenangkan, bikin kulit makin lembut, nggak keset-keset gitu. Enak ini, saya sudah coba enak ini produknya Soka Partner. Oke, untuk agen makin melebar kemana-mana ini kita kalau misalnya bahas sabun ya. Yang penting untuk produknya di level agen ini dapat produk sabun. Kemudian, nah kalau tadi kita berbicara dua kategori di Soka, ini kita berbicara kategori ketiga di Soka ada bisnis, yaitu bisnis. Nah, untuk bisnis ini apa aja? Bayarnya gimana? Kemudian bonusnya apa aja? Yang tentunya kalau misalnya kita bahas bisnis, Bapak Ibu Saudara, dari agen ke bisnis aja, dari segi nilainya itu sudah beda. Nilai yang dibayarkan itu sudah beda. Tentunya produk yang didapat juga berbeda. Dan tentunya bonus yang didapat pun akan berbeda. Untuk status bisnis, Bapak Ibu Saudara cukup membayar 575. Dan kalau misalnya bisnis itu sudah lifetime, sudah tidak perlu bayar lagi per tahun. Kalau misalnya agen kan tadi kita berbayar setiap tahunnya dan harus di renewal. Jadi Bapak Ibu Saudara itu kalau misalnya daftar agen itu di status sokanya itu ada tulisan berlaku sampai tanggal sekian bulan sekian. Terhitung dari sejak Soka Partner upgrade gitu ya. Kalau di bisnis 575 sudah bisa digunakan untuk seumur hidup dan terbuka 10 generasi. 10 generasi yang tadi sempat kita bahas di slide sebelumnya, ada potensi teamwork, komisi teamwork 25%. Itu bisa didapat ketika kita levelnya sudah bisnis. Jadi untuk level agen dan level user itu mohon maaf, kita tidak bisa kasih karena ini khusus yang suka bisnis. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah join bisnis, pasti sudah paham, pasti tahu, pasti sudah merasakan sendiri benefit-benefit yang didapat ketika join bisnis. Di sini bonus sponsornya maksimal. Maksimalnya gimana? Salah satunya untuk yang dari aktivitas belanja, kita tadi dapat alokasi total 25% sampai 10 kedalaman. Dari generasi 1, 15%, generasi 2, 4%, generasi 3, sampai generasi 6, 1%, generasi 7, sampai generasi 10, 0,5%. Itu bisa kita dapat ketika kita sudah bisnis. Jadi walaupun misal nih saya statusnya bisnis, saya punya tim di bawah saya di generasi satu saya. Katakanlah saya punya 10 tim bisnis di generasi satu saya.
Mereka berkembang dengan cepat. Setiap orangnya duplikasinya 5. Kemudian di generasi 2 saya sudah terjadi duplikasi, di generasi 3 saya terjadi duplikasi, sampai di generasi 10 saya. Saya sudah dapat tuh 10 kedalaman. Nah, mereka ini suka belanja semuanya. Saya dapat lah tuh. Setiap generasinya sesuai tabel yang tadi kita bahas. Tapi itu khusus di bisnis ya. Kalau misalnya di agen hanya ada 1 generasi. Kalau di bisnis kita bisa dapat sampai 10 generasi. Walaupun generasi di bawah kita, agen atau user atau belum bisnis bebas. Kita tetap dapat 10 generasi ketika mereka belanja. Jadi di dompet untuk aktivitas belanjanya kita tetap dapat 10 generasi. Tapi kalau soal bonus lainnya, nah ini yang akan kita bahas ya, Bapak Ibu Saudara. Di Soka ini punya bonus eksklusif khusus yang levelnya bisnis. Bonusnya super deep tembus 10 generasi. Kalau yang tadi di awal kita bahas 10 generasi itu hanya dari aktivitas belanja. Kalau yang khusus bisnis ada bonus lagi. Tembus 10 generasi ini komisi referral atau komisi sponsor. Jadi setiap penambahan jaringan di bawahnya Soka Partner Bapak Ibu Saudara itu akan ada komisinya. Nah, luar biasanya Soka ini bisa kasih bonus sebanyak itu hanya dengan join 1 kali aja join 575 kita sudah bisa merasakan atau membuka potensi bonus lainnya yang bisa kita dapat. Contoh di sini, ketika saya mensponsori atau saya punya 1 orang bisnis di generasi 1 saya, berarti saya buka kunci untuk 1 generasi. Kalau saya punya 3 orang bisnis di generasi 1 saya, berarti saya buka kunci komisi 3 generasi. Nah, kalau saya punya 10 bisnis di generasi 1 saya, berarti saya sudah buka kunci sampai 10 generasi ke bawah. Maksudnya gimana? Ketika Cynthia, seorang bisnis, punya 10 orang bisnis di generasi 1, maka untuk kedalaman 10 generasi itu sudah aman. Saya sudah mengamankan potensi dan komisi bonus dari upgradean mereka yang ke bisnis. Kok bisa? Berapa sih komisinya? Komisi yang akan kita dapat ketika tim kita bergerak, kita gunakan asumsi yang tadi. Misal saya di generasi 1, ada 10 bisnis. Di generasi 1, saya mendapatkan 175.000. Setiap 1 bisnis ada di under saya direct. Kalau misalnya saya punya 10 bisnis di generasi 1 saya, berarti sudah 1.750.000. Nah, 10 orang di direct saya ini terus bergerak, Bapak Saudara. Mereka juga mau dapetin cuan nih. Mereka terus bergerak dan mereka menduplikasi. Ketika mereka menduplikasi, jadilah saya jadi punya generasi kedua. Di generasi kedua, saya cuma dapat 50.000. Tapi ini sudah sangat menguntungkan sekali kalau misalnya dari 10 orang yang saya punya, tim saya 10 orang, bergerak setiap orangnya duplikasi 5 aja. Punya 5 orang bisnis di under mereka, wah sudah berapa itu dikali 50.000. Demikian juga seterusnya sampai di generasi 10. Nah, kita lihat dulu perhitungannya. Oke, katakanlah di sini itu
asumsinya membangun kelipatan 5. Kalau tadi mungkin saya di waktu sebelumnya ngomongnya 10 orang nih di generasi satu saya. Mungkin bagi beberapa orang, 10 orang kayaknya susah, Kak. 5 boleh nggak? Boleh. Asumsi kita di sini membangun tim kelipatan 5 duplikasi 5 aja. Di generasi 1 sudah dapat sekian, 875. Ya. Di generasi ketiga, langsung lompat ini. Kita dapat 30.000. Tapi dikali duplikasi 5, kita dapat sekian. Masih belum kerasa, Kak, kalau segitu. Belum UMR Surabaya. Oke, baik. Langsung lompat di generasi 5. Kita langsung lompat di generasi 5. Kita cuma dapat per orangnya 15.000. Tapi kalau sudah duplikasi 5 setiap orangnya, wow, sudah kerasa nih. Ini dapat bisa dapat motor apa ini ya? Motor Aerox. Masih kembali plus modifnya. Oke, kemudian kita langsung lompat di generasi 10. Wah, ini cuma duplikasi 5 dan kita per orangnya cuma dapat 5.000. Tapi di generasi 10 kita sudah dapat MM-an, Bapak Ibu Saudara. MM-nya bukan makasih Mas, bukan makasih Mbak. MM-nya sudah miliaran. Jadi totalnya, kalau di total dari generasi 1 sampai generasi 10, total yang bisa kita dapat hanya dari duplikasi 5 saja setiap orangnya, kita bisa dapat potensi 61M. Wow. Ini kalau kita teamwork-nya benar-benar jalan bareng-bareng nih Bapak Ibu Saudara. Kalau teamwork-nya kita benar-benar jalan bersama, kita mau saling bahu-membahu, punggung memunggung, kita bisa dapat total potensi 61M. Pastinya bisa. Kak Hisham ini luar biasa loh semangatnya. Selalu hadir. Kalau nggak join Soka, dapat hikmahnya doang. Betul, Kak. Kalau nggak join Soka, cuma dapat hikmah. Karena apa? Karena di Soka ini tidak ada yang dirugikan ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau buat orang yang suka belanja, bisa. Buat orang yang suka bangun bisnis, juga bisa. Kalau suka dua-duanya, malah lebih untung. Betul, bukan begitu? Kita lanjut. Ini potensi yang bisa didapatkan oleh orang yang suka bangun bisnis di Soka. Oke, di Soka nggak cuman itu aja ternyata. Nggak cuman orang yang suka belanja, nggak cuman orang yang suka bangun bisnis. Tapi ada 3 pilar pendapatan di Soka. Yang pertama tadi bangun teamwork tentunya ketika kita membangun tim kita akan bisa mencapai angka-angka yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua dari cashback, dari belanjaan atau dari aktivitas belanjaan kita dan tim pun itu juga bisa jadi pendapatan di Soka. Nah, yang ketiga ini repeat order. Repeat order ini gimana sih konsepnya? Repeat order ini sebenarnya kurang lebih sama seperti ketika kita join atau daftar ke bisnis. Kalau misalnya kita daftar di bisnis, itu kan Bapak Ibu Saudara pastinya juga dapat produk. Yang agen 99.000 aja dapat produk. Bisnis 575 masa nggak dapat produk? Oh, 575 pasti dapat produk. Produknya apa? Produknya produk Censora, Bapak Ibu Saudara. Nah, produknya Censora, kegunaannya apa? Kita setiap hari Jumat itu ada Zoom bareng Dokter Vestin. Itu medical expertnya Censora, medical expertnya Soka. Nanti akan dijelaskan oleh beliau manfaat dan kegunaan produk-produk kita itu apa. Bisa langsung konsultasi dengan Dokter Vestin. Nah, kalau misalnya produknya cocok, mau beli lagi, bisa nggak didaftarin Soka? Bisa banget. Misalnya
cocoknya sama Kakoi. Nah, kebetulan saya punya Kakoi. Cocoknya sama Kakoi. Kakoi ini untuk detox. Saya mau beli produknya lagi. Bisa nggak didaftarin di Soka? Bisa banget. Kita kita beli produk gratis akun Soka. Dapatnya juga pasti hitungannya jadinya cashback ya Bapak Ibu Saudara. Karena langsung terhitung komisi dari sponsor, yaitu di generasi 1 sebesar 175. Kekuatannya, repeat ordernya kurang lebih sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ini bisa didaftarkan di akun Sokanya Bapak Ibu Saudara. Di Soka itu semua probability itu bisa kita capai Bapak Ibu Saudara. Satu orang bisa punya 10 akun, bisa. Mau 20 akun juga bisa. Daftarnya cukup dengan email dan nomor WA, kemudian buat username sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Gitu ya. Nah, untuk bonusnya pun kurang lebih sama sesuai dengan tadi yang kita bahas. Di generasi 1 ada 175.000 dikali, ini asumsinya kita duplikasi 5, sekian. Sampai di kedalaman 10 generasi. Totalnya sama ya dengan tadi yang kita bahas ya. Ini kekuatan repeat order juga. Jadi ketika orang-orang khusus untuk orang-orang yang cocok dengan produk-produk Censora, nah ini juga bisa mendapatkan potensi repeat order sekian M. Tuh ya. Kemudian, nah ini dia gongnya. Gong dari Soka. Kita bisa tembus batas atau kolam omset nasional. Jadi setelah menguasai 10 generasi, saatnya buka akses ke pembagian keuntungan dari seluruh ekosistemnya Soka. Jadi kolam cuan di Soka itu banyak Bapak Ibu Saudara. Selain dari aktivitas belanja, cashback, kemudian ada dari bonus sponsor, kemudian ada juga dari potensi repeat order. Dan sekarang kita bahas soal omset nasional. Di Soka nanti Bapak Ibu Saudara bisa mencapai 3 peringkat kepemimpinan, 3 kolam omset, dan passive income tanpa batas. Kok bisa? Saya mau jelaskan yang pertama, peringkat kepemimpinan di Soka yang pertama adalah senior affiliate. Nah, dia bisa mendapatkan 2% dari omset nasional. Tentunya bersyarat ya Bapak Ibu Saudara, ini perhitungannya itu setiap bulan. Jadi kalau misalnya tidak mencapai salah satunya itu tidak bisa, tapi tidak turun levelnya. Jadi ketika sudah pernah menjadi senior affiliate, dia akan tetap menjadi senior affiliate, hanya saja untuk di bulan depannya ketika tidak mencapai syarat, ya dia tidak akan mendapatkan omset 2%. Gitu ya. Jadi untuk syarat yang pertama, minimal rekrut 10 bisnis. Minimal bisa punya 10 bisnis di generasi satunya. Jadi sudah punya 10 kedalaman. Nah, yang kedua ada omset pribadi dan grupnya itu minimal 100 juta rupiah. Jadi omset teamworknya, omset di bawahnya itu ada 100 juta rupiah. Ini syarat dan ketentuannya ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga ada site volume minimal 20 juta rupiah di luar jalur senior di bawahnya. Ini maksudnya gimana sih? Saya bingung dengan site volume ini.
Sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk site volume ini gimana sih konsepnya? Ketika Bapak Ibu Saudara nih punya 10 bisnis atau 10 tim semuanya bisnis. Katakanlah yang menghasilkan dan membantu Bapak Ibu Saudara mencapai 100 omset itu ada di jalur A. Perhitungan site volume adalah di cross-nya. Jadi A, B, C, D, E. Nah, itu kalau misalnya di total itu harus minimal 20 juta rupiah. Di luar omset yang terbesar yang sudah diciptakan. Seperti itu. Begitu konsep site volume. Aturan distribusi ini dibagi merata dengan peringkat yang sama dan atasnya. Contoh, omset perusahaan 10M pada bulan tersebut. Nah, ada 10 senior afiliator. Berarti kalau misalnya omsetnya 10M, 2%-nya adalah, boleh dibantu dong Bapak Ibu Saudara, 2% dari 10M berapa coba? 2% dari 10M. Kak Isya mau jawab mungkin? 200 juta, betul sekali Kak Isyam. Kita ambil asumsi omset perusahaan pada bulan tersebut adalah 10M. Senior afiliator mendapatkan 2% dari 10M, yaitu 200 juta. Apakah 200 juta ini dibuat sendiri? Nah, kita lihat pada bulan itu ada berapa senior afiliator. Contoh kalau misalnya tadi saya sebutkan ada 10 senior afiliator. Berarti 200 juta dibagi 10 senior afiliator. Jadi per orangnya bisa mendapat 20 juta. Jadi perhitungannya demikian. Dan kalau misalnya ada peringkat di atasnya, jadi ini dibagi merata dengan peringkat yang sama dan peringkat di atasnya. Kalau misalnya ada peringkat di atasnya, itu juga kita bagi. Misal ada 11 orang, tinggal dibagi aja 200 juta dibagi 11 orang. Begitu ya Bapak Ibu Saudara? Oke, ini peringkat yang pertama. Betul sekali, Kak Hisham. Bonus pool itu bagaikan dividen saham tapi berbentuk prestasi tanpa harus memiliki sharehold. Tapi ini di sini kita tidak ada saham ya, Kak Hisham. Bagaikan dividen. Itu adalah mungkin kata yang tepat ya, seperti dividen. Kita lanjut ke peringkat selanjutnya. Nah, peringkat selanjutnya adalah top afiliator. Kenapa kok top afiliator ini cuma 1%? Tadi senior afiliator 2%. Nanti saya jelaskan. Untuk syarat menjadi top afiliator ini, Bapak Ibu Saudara harus rekrut minimal 15 bisnis. Ya, dari 10 tinggal tambah 5 lagi lah. Mudah itu. Memiliki minimal 5 senior di jalur yang berbeda. Nah, untuk yang di top afiliator ini sudah tidak ada syarat site volume ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau yang di top afiliator ini tinggal dia punya 5 senior afiliator di jalur yang berbeda. Contoh, seperti kita buat asumsi yang tadi ya. Sini ada kita di atas ini, kemudian di tim di generasi bawah kita adalah A, B, C, D, E, F, dan lain sebagainya. Nah, kita harus punya
di setiap line-nya itu ada senior afiliator. Misalnya di A menjadi senior afiliator, B menjadi senior afiliator, C jadi senior afiliator, dan begitu sampai 5 senior afiliator di jalur yang berbeda. Itulah syarat untuk menjadi top afiliator pada bulan itu. Top afiliator mendapatkan 1% dari omset nasional, dibagi merata dengan peringkat yang sama dan atasnya. Nah, kita ambil contoh kembali. Seperti tadi, asumsi omset perusahaan pada bulan tersebut adalah 10M. Kemudian ada 9 senior afiliator dan 1 top afiliator. Kalau senior afiliator, tadi 2%. Jadi 200 juta dibagi 10 orang. Karena ada 9 senior afiliator dan 1 top afiliator. Kalau tadi kita throwback, di sini dibagi merata dengan peringkat yang sama dan atasnya. Jadi, untuk top afiliator ini bisa mendapatkan 2% juga dari yang diterima oleh senior afiliator, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau misalnya di total itu sebenarnya bukan 1%, melainkan 3%. 2% dari senior afiliator, 1% top afiliator. Kalau pada bulan itu omsetnya 10M, jadi dari senior afiliator kita dapat 20 juta, ditambah lagi ketika kita menjadi top afiliator, kita mendapat 1% dari 10M. Berarti kita mendapat 100 juta ditambah 20 juta dari senior afiliator. Nah, kalau misalnya saat pada bulan itu kita satu-satunya top afiliator, ya sudah, 100 juta itu hanya untuk kita sendiri. Tapi kalau misalnya ada 2 top afiliator pada bulan tersebut, berarti dibagi 2. Begitu ya Bapak Ibu Saudara? Mudah dipahami bukan? Oke, baik. Kita lanjut di... Siap, Kak Isyam. Terima kasih. Kita lanjut di peringkat kepemimpinan yang terakhir, yaitu legend. Nah, ini legendnya Soka nih. Legendnya Soka nanti bisa mendapat 1% dari omset nasional. Dengan syarat rekrut minimal 20 bisnis di generasi satunya. Kemudian yang kedua memiliki minimal 2 top afiliator di jalur yang berbeda. Nah, kalau misalnya di Legend sudah tidak ada syarat site volume. Memiliki 2 top afiliator di jalur berbeda ini sama seperti konsep top afiliator memiliki 5 senior di jalur yang berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita top afiliator, kita harus punya, ketika kita Legend, kita syaratnya harus punya 2 top afiliator di jalur yang berbeda. Contoh A jadi top afiliator dan B jadi top afiliator. Gitu ya. Syaratnya sudah tidak ada site volume, jadi hanya rekrut minimal 20 bisnis dan 2 top afiliator di jalur yang berbeda. Bisa dapat 1%. Nah, untuk Legend ini juga dapat bonus dari peringkat yang di bawahnya. Jadi kalau misal asumsi kita omset nasional, omset perusahaan itu 10M, kemudian ada 8 senior afiliator, ada 1 top afiliator dan 1 legend. Nah, yang tadi 2%-nya itu dibagi oleh 10 orang dengan peringkat senior afiliator dan atasnya. Kemudian 1% dapat dari omsetnya top afiliator. Dibagi oleh top afiliator. Nah, kalau pada bulan itu hanya ada 1 legend, berarti legend ini juga mendapat 1% dari omset nasional. 1% dari 10M. Ada tambahan lagi. Begitu Bapak Ibu Saudara. Apakah ada peringkat lagi di atasnya? Di atasnya legend?
Oh, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai SOKA. Semoga Bapak Ibu Saudara paham ya dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Untuk saat ini saya langsung saja membuka sesi Q&A. Silahkan. Dari Ibu Maria, kalau udah naik ke senior afiliator, apakah ada kemungkinan turun level? Saya Cynthia. Kalau turun level tidak ada, Ibu Maria. Kalau untuk turun levelnya tidak, dia akan tetap menjadi senior afiliator. Hanya saja apakah dia qualified untuk mendapatkan 2% dari omset nasional. Untuk levelnya tetap senior afiliator. Hanya saja eh, di bulan tersebut eh, ketentuannya tetap berjalan. Kalau misalnya tidak menghasilkan omset 100 juta, ya tidak bisa dapat 2% dari omset nasional. Begitu. Betul sekali, sudah terjawab oleh Kak Hisyam. Iya, bonusnya tidak dapat. Jadi untuk peringkat tidak turun, tapi ada untuk qualified-nya itu tetap dinilai. Apakah ada pertanyaan lain dari Soka Partner? Saya kira sudah paham semuanya ini. Soka Partner ini pandai-pandai soalnya. Tanya ya, Mbak Oh, boleh, Cynthia, Kak Rio. apa? Kalau orang tanya, eh, wah ini lumayan nih, tapi untungnya Soka dari mana? Nah itu gimana jawabnya? Kalau untungnya Soka, pastikan kita kalau tiap bisnis itu kan pasti memperhitungkan untung juga. Tapi untuk di Soka, nggak usah khawatir, semuanya pasti untung. Kalau perusahaan sudah ada perhitungannya sendiri. Kalau untungnya dari mana? Yang pertama, itu kita ambil untungnya juga dari membership. Itu yang pasti. Terus, kemudian dari eh, kerjasama bisnis to bisnis dengan Shopee dan TikTok. Nggak mungkin dong kalau misalnya salah satunya tidak diuntungkan, namanya kerjasama bisnis to bisnis pasti ada keuntungan yang didapat. Nah, itu juga jadi salah satu sumber keuntungannya Soka. Begitu, Kak Rio. Untuk keuntungan lainnya, rahasia perusahaan. Apakah terjawab, Kak Rio? Iya, soalnya kan orang kan juga harus tahu kok perusahaan ini harus untung untuk bisa bertahan ya. Itu loh intinya. Betul, betul, Jadi betul. lebih ke arah positif sih pertanyaannya, bukan untuk lebih ke arah ke kepo ya, tapi ke positifnya supaya Betul. bisa diketahui bahwa perusahaan ini bisa jangka panjang Betul, gitu. tentunya kalau misalnya setiap produk yang dihasilkan atau Soka ini kan termasuk produk ya Karyo ya, produk digital. Jadi setiap produk yang dikeluarkan atau dijalankan itu pastinya sudah ada perhitungan keuntungannya. Nah, untuk yang bisa saya jelaskan hari ini adalah salah duanya, yaitu dari yang pertama membership, yang kedua dari kerjasama bisnis to bisnisnya Soka dengan marketplace lain, dengan platform lain. Begitu. Oke, ini tanya lagi ya. Kalau dalam bank itu kesehatan suatu suatu bank itu kan dilihat dari yang namanya CAR. Kalau asuransi RBC. Kalau SOKA ini kan termasuk Asosiasi Penjual Langsung atau MLM ya. Betul. Nah, itu tingkat kesehatannya itu dilihat dari faktor apanya ya? Saya nggak ngerti. Nah, kalau tingkat kesehatannya yang seperti itu yang bisa menjawab dari manajemen, Pak. Nanti akan saya tampung, saya sampaikan, nanti saya izin tampung dulu. Nanti saya minta Bapak GM saya yang menjelaskan. Begitu ya, Karyo. Oke.
Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini dari Kak Asep. Wah, eh bisa nanti dihubungi kembali ya Kak adminnya. Atau bisa di saya. Nah, bisa WA di saya kalau mau upgrade. Ada pertanyaan lain, Soka Partner? Jika tidak ada, maka saya akan menyampaikan yang pertama jadwal rutin kami. Untuk upgrade otomatis ada, Ibu Maria. Upgrade otomatis itu kita masih dalam kepengurusan payment gateway. Jadi kita masih kerjasama, masih dalam proses pengajuan kerjasama. Jadi tentunya ditunggu saja waktunya kapan, nanti pasti akan dikabari oleh ada info resmi dari perusahaan jika sudah bisa otomatis upgrade. Untuk saat ini memang masih manual. Kita masih dalam pengajuan kerjasama payment gateway ya Ibu Maria. Oke baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya izin menginformasikan mengenai jadwal rutin Soka. Saya mau share dulu. Sama-sama Ibu Maria. Jadwal rutin Soka ini setiap hari kita ada kegiatan yang dilakukan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di hari Senin itu ada Zoom rutin. Kita belajar bersama-sama mengenai aplikasi Soka. Kita mau belajar gimana cara belanja, gimana mau daftar akun, gimana cara daftar PIN, gimana cara tarik tarik pendapatan dan lain sebagainya. Semuanya kita belajar di setiap hari Senin nanti bersama dengan saya. Di via Zoom tentunya jam 2 siang. Kemudian setiap hari Selasa dan Kamis ini ada table talk Soka secara offline, Bapak Ibu Saudara. Tempatnya di mana? Tempatnya itu ada di kantornya Soka di Graha SA, lantai 3, unit 302, Gubeng, Surabaya. Tempatnya strategis di pusat kota. Kemudian setiap hari Rabu ada Zoom Marketing Plan seperti hari ini ya. Setiap jam setengah 8 malam itu via Zoom. Jadi bisa diikuti Bapak Ibu Saudara, mungkin yang punya undangan dari luar kota atau yang bisanya cuman di luar jam kerja itu boleh dialihkan ke Zoom setiap hari Rabu karena malam ya setengah 8 waktu Indonesia bagian barat tentunya. Kemudian setiap hari Jumat ini jadwal baru. Setiap hari Jumat ini ada ngobrol seru bareng Dr. Festin. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau yang cocok produknya Chansora, free produknya Soka, itu bisa ditanyakan saja di hari Jumat ini. Kegunaan produknya apa, kondisi tubuhnya seperti apa, cocoknya pakai produk yang mana, itu bisa tanya jawab cantik di setiap hari Jumat jam 2 siang melalui Zoom tentunya. Kemudian di hari Sabtu kita kembali lagi bertemu dengan Zoom Marketing Plan juga setiap jam 12 siang lunch waktu Indonesia bagian Barat. Kita ketemu lagi secara online. Nah, demikian informasi yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, untuk jadwal rutinnya. Kemudian saya akan kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang suka on water atau tumbler, kita cuman bisa kasih free tumbler itu hanya sampai akhir Juli. Jadi terakhir di tanggal 31 selama persediaan masih ada. Kalau misalnya sudah habis ya kami mohon maaf, kami akan alihkan ke produk yang lain. Karena saya diinformasikan nih Bapak Ibu Saudara, tumbler Uno-nya sudah tinggal 70 aja. Sudah tinggal 70 aja. Jadi bisa secepatnya kalau misalnya punya saudara yang mau yang suka tumblernya, langsung daftar upgrade Soka 575 dapat free produk Ono Water. Ono Water ini harga aslinya 1.500.000 Bapak Ibu Saudara. Khusus Soka ada promo free diberikan secara gratis ya.
Hanya sampai bulan Juli saja, selama persediaan masih ada. Karena On Water ini cepat habisnya, Bapak Ibu Saudara. Tersedia 3 warna, 2-nya sudah habis. Tinggal warna hijau aja sekarang. Oke, kemudian promo lagi, ada promo PWP atau Purchase with Purchase. Di bulan Juli ini saja, bisa tebus murah ketika Bapak Ibu Saudara mengupgradekan teman atau mengupgradekan diri sendiri atau mengupgradekan saudara, tetangga, anak tetangga, bisa tebus murah Yorokobi Coffee atau Pion-Pion Jelly Sehat senilai 150.000 saja. Oke, kalau caranya gimana nanti bisa menghubungi Cynthia, menghubungi admin atau menghubungi Kakak Jessica. Sekian informasi dari saya dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Soka Partner yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Zoom pada siang hari ini. Kita bertemu lagi di jadwal selanjutnya yaitu hari Senin. Kita belajar aplikasi sama-sama ya. Boleh beda alamat untuk promonya, satu alamat aja Kak.